Kita langsung saja akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Imam Besar yang Melayani Ibadah di Kemah Suci yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Mikael Dudi Jaya. Silakan, Pastor. Halo Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Heri. Izin saya share screen ya. Pagi ini kita akan sharing ya, kita akan sama-sama belajar, terus kita diskusi tema yang saya bilang sangat melegakan, sangat membanggakan ya, bahwa kita punya imam besar agung yang melayani ibadah di dalam kemah suci. Betapa berharganya kita ini sebenarnya ya, sungguh luar biasa. Nah, uh, kita akan saya merangkum Ibrani 1, kitab Ibrani 1 sampai Ibrani 10 dalam waktu ya 30 menit lah ya. Nah, ternyata kitab Ibrani ini, bayangkan penulisnya Rasul Paulus menuliskan ini, surat ini kepada jemaat orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Orang-orang yang dari zaman dahulu kala itu sudah mengerti, sudah belajar menjalankan tata ibadah dan sebagainya. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan perbedaan yang sangat beda jauh, tapi tidak baru. Nah, ini menariknya. Ya, jadi di mapping, saya mappingkan seperti ini. Ya, di zaman dahulu itu berarti punya perjanjian yang pertama, ada imam besar juga dengan darah domba, kemudian kemahnya buatan manusia. Tapi di zaman akhir, ya dengan perjanjian yang baru, ada imam besar agung yang dengan darah Yesus, darahnya sendiri masuk dalam kemah sejati. Yuk, kita belajar ya. Kita lihat dulu Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia berulang kali dan berbagai cara. Dia coba segala cara berulang kali untuk berbicara kepada nenek moyang kita. Ya tentunya dengan perantaraan nabi. Ya, nggak bisa ke semua orang. Hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang Tuhan pilih. Tapi berulang kali dan berbagai cara. Ini pada zaman dahulu. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Jadi, zaman akhir ini berbicara konteksnya adalah ketika anak, yaitu Yesus, Tuhan yang mengambil rupa manusia, datang ke dunia, dan dia berbicara kepada kita semua. Nah, itu disebut dengan zaman akhir. Tapi kita akan dalamin lagi pengertian zaman akhir ini ya. Yaitu di zaman dahulu, Tuhan berbagai cara berbicara kepada umatnya melalui nabi. Zaman akhir, Yesus, Tuhan Yesus, datang ke dunia, ya berbicara kepada kita semua. Nah, itu zaman akhir. Nah, kemudian di Ibrani 9 ayat 26 dikatakan begini. Sebab jika demikian ya harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi ya, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kalau kita mengaminkan bahwa dosa kita, dosa orang percaya sudah dihapuskan, berarti dikatakan itu adalah zaman akhir. Ya, jadi kalau masih dosa belum dihapuskan, itu masih zaman dahulu, belum zaman akhir. Nah, luar biasa ya, kita mulai dalam nih. Ntar kita akan lihat nih, pengertian zaman akhir lebih dalam lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sebuah zaman, ya zaman ditentukan tentu ada sebuah perjanjian yang dibuat. Nah, ini di Ibrani 1, ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi perjanjian itu
ya, dibuat, kemudian dijadikan sebuah hukum Taurat, ada 613 hukum, ya, itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, kita lanjut, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat ini ya berbicara bayangan yang akan datang, bukan hakikatnya dari keselamatan itu. Jadi tidak mungkin hukum Taurat ini menyelamatkan. Kita lanjut. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat sekali lagi dikatakan adalah bayangan keselamatan yang akan datang. Hanya bayangan. Jadi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, ini disebut dengan perjanjian pertama. Lihat, kita baca lagi Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi perjanjian yang pertama itu mengatur bagaimana ibadahnya, ya. Tapi sekali lagi perjanjian pertama itu bayangan saja, ya. Tapi bayangan pun mengatur untuk ibadah, ya, di dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, kita lihat lagi Ibrani 9 ayat 19 sampai 23. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulang ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat selanjutnya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan, ya, seorang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Jadi hukum Taurat itu adalah bayangannya. Nah, upacara di dalam kemah suci, ya, itu melambangkan apa yang ada di sorga. Tapi bukan hakikatnya, hanya melambangkan saja apa yang ada di sorga. Yuk, kita dalamin lebih dalam lagi. Kemudian 9, Ibrani 9, ayat 16-18. Ya, dikatakan demikian. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat hal barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Jadi perjanjian yang pertama itu disahkan dengan darah. Tapi perjanjian yang baru belum berlaku sampai pembuat wasiat itu mati. Nah, siapa pembuat wasiat ini? Ya, saya ulang. Jadi pembuat wasiat ini yang baru itu, ya, tidak akan berlaku kalau pembuat wasiatnya masih hidup. Harus mati dulu. Namanya wasiat. Ya, jadi harus mati dulu, baru berlaku. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru. Ya, perjanjian tadi kan kita membaca perjanjian pertama, kan kita baca perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 8 sampai 9. Ini kutipan, ya. Sebab ia menegur mereka ketika berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi ketika Tuhan berfirman ini, itu belum terjadi. Ya, dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan.
aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika Musa menyampaikan hukum Taurat ada 613, itu ada komitmen. Ya. Seluruh umat mengatakan sanggup melakukan 613-nya. Kalau satu aja tidak berlaku, tidak dijalankan, maka gagal semua. Dan itu diaminkan seluruh umat waktu itu. Ya. Tapi perjanjian ini tidak berjalan dengan baik. Ya. Karena umat Tuhan pada saat itu tidak setia kepada perjanjian itu dan dilanggar. Karena mereka melanggar, maka Tuhan menolak. Nah, sebuah perjanjian dikatakan adalah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Apa yang tertulis di dalam perjanjian itu. Tapi kalau salah satu ingkar, maka perjanjian itu tidak berlaku lagi. Dan karena tidak berlaku, maka pihak satunya lagi atau Tuhan menolak ini. Nah, ini perjanjian yang terkait perjanjian pertama. Maka dikatakan akan datang waktunya, yaitu perjanjian yang baru. Sekarang kita lihat lagi di Ibrani 8 ayat 7. Di sini dijelaskan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, kenapa perjanjian pertama ini cacat? Karena umat Tuhan tidak setia, tidak menjalankan ketentuan dari hukum Taurat itu, atau hukum perjanjian yang pertama. Maka dikatakan cacat. Karena cacat, maka dicari lagi untuk tempat yang kedua, atau perjanjian baru. Nah, lanjut. Nah, Ibrani 8 ayat 13 begini. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi memang perjanjian yang pertama ini mempunyai aturan untuk bagaimana beribadah, bagaimana membuat tempat kudus itu, bagaimana aturannya, bagaimana hidup dan sebagainya. Tapi perjanjian yang pertama ini cacat karena diingkari oleh umat Tuhan pada waktu itu yang mengikat dalam perjanjian itu. Dan karena diingkari, maka Tuhan pun menolak. Nah, jadi cacat. Jadi udah usang, sudah menjadi tua. Ya. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bapak Pak Gibson atau Pak Heri, tolong Pak, ada yang suaranya yang bocor nih. Tolong di-mute ya. Nah, saya lanjut ya. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Begini firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Jadi perjanjian ini diadakan sesudah waktu itu. Waktu yang mana kita akan lihat nanti. Demikianlah firman Tuhan. Nah, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dengan atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Perjanjian yang pertama itu upaya manusia untuk berkenan kepada Allah. Tapi sebagaimanapun upaya itu selalu gagal. Ya, jadi usaha manusia walaupun mengikuti aturan dari yang sudah ditetapkan. Nah, tapi perjanjian baru adalah Tuhan yang memulai dulu. Ya, ini Tuhan yang memulai dulu. Ini upaya Tuhan, usaha Tuhan.
Yaitu mengatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan dulu yang menentukan bahwa dia akan jadi Allah mereka dan mereka atau kita semua akan jadi umatnya. Kemudian dikatakan lagi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah perjanjian yang baru. Luar biasa ya, sungguh bangga kita, sungguh melegakan ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ya, dosa mereka atau dosa kita ya. Ini terkait bicara adalah perjanjian yang baru. Di mana perjanjian baru ini dimulai ketika ketika di zaman akhir. Kapan zaman akhir itu? Kita melihat bahwa ada wasiat. Ya. Berlakunya kapan? Ketika pembuat wasiat itu sudah mati. Baru perjanjian baru berlaku, yaitu di zaman akhir. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa isi perjanjian yang baru? Kita lihat dulu, terkait imam besar. Ya, ini perjanjian yang pertama, berbicara seperti ini. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi di dalam perjanjian yang lama, ya perjanjian yang dahulu, yang diatur di dalam hukum Taurat, ada kemah. Ya, kemudian ada kemah yang kedua. Kemah kedua ini disebut dengan ruang maha kudus. Dan hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri dan pelanggaran umatnya yang dilakukan dengan tidak sadar. Ya. Kalau imam besarnya melakukan kesalahan dalam setahun itu, maka dia akan mati di dalam. Makanya kaki imam besar itu diikat dengan tali dan lonceng. Jadi kalau nggak ada bunyi berarti dia mati di dalam. Ya, makanya upayanya luar biasa, nggak gampang. Ya, bayangkan orang zaman dulu begitunya tuh, harus ada darah, harus potong segala macam, harus ada korban yang dipotong dan mengeluarkan darah. Dan itulah yang harus dilakukan. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi jalan ke tempat kudus ini nggak bisa terbuka karena masih ada kemah yang pertama. Nah, itu maksud dari ayat ini. Mari kita lihat lagi. Nah, lihat, di dalam perjanjian baru dikatakan begini. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi ini bukan berbicara perjanjian yang pertama hanya bayangan. Ya, jadi perjanjian yang baru ini lebih mulia ya, dan lebih tinggi dari janji yang sebelumnya. Karena kenapa? Ia dikatakan ia ini adalah Yesus. Ya. Tuhan Yesus jadi manusia, mengambil rupa manusia, ya, dia menjadi pengantara. Ya. Pengantara ini apa maksud dari pengantara ini adalah dia berada di tengah. Ya, dia berada di tengah. Dia mendamaikan inti dari perantara itu dari bahasa aslinya. Dan kita lihat lagi. Nah, Ibrani 9 ayat 15 mengatakan begini. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Jadi perjanjian baru ini berbicara ada pengantaranya, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Ya, saya lanjutkan, saya ulang. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ingat tadi ada kayak katakan wasiat. Wasiat itu berlaku apabila
pemilik wasiat itu telah mati. Nah, siapa pemilik wasiat itu? Adalah Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia, dia mati sebagai penebus untuk menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ya, jadi perjanjian yang pertama, pengantaranya untuk ke perjanjian yang baru, pengantaranya adalah Yesus. Dengan cara mati untuk menebus pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian pertama, yaitu perjanjian yang telah cacat. Ya, karena pelanggaran, maka itu ditebus semua pelanggaran yang pertama itu. Nah, kita lihat. Nah, Ibrani 9 ayat 11 mengatakan begini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Jadi, Kristus sebagai imam besar. Dan dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Luar biasa ya. Kita punya imam besar, yaitu Kristus itu sendiri. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Nah, bagaimana imam besar ini ya masuk ke dalam ruang kudus itu? Nah, kita lihat pada zaman perjanjian yang pertama. Kita lihat di Ibrani 8 ayat 3 sampai 4. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Ya, jadi ada korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ini bicara Yesus ya. Nah, konteksnya pada perjanjian pertama adalah gini. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan hukum Taurat. Jadi selama kemah yang pertama, ya, bait suci yang ada pada saat itu di dunia, ya ada, berarti ada imam yang mempersembahkan korban menurut hukum Taurat. Dan Yesus tidak dapat menjadi imam selama kemah itu masih ada. Jadi Yesus selama di dunia, dia disebut nabi, tidak pernah sekalipun disebut imam. Karena imam besar ada saat itu, dan ritual ya ibadah untuk persembahan itu masih berlangsung menurut hukum Taurat. Jadi selama Yesus masih di dunia, hukum perjanjian yang pertama masih berlaku. Nah, kapan perjanjian yang pertama itu berakhir? Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Mati, bangkit 3 hari kemudian. Disitulah yang disebut dengan zaman akhir. Ya, zaman akhir yaitu berlakunya perjanjian yang baru. Dan terkait ibadahnya, ya itu sekitar tahun 33 Masehi ya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan terkait kemah suci ini, ya kemah yang pertama, ya yang masih imam-imam saat itu melakukan persembahan hukum Taurat, itu dihancurkan total pada tahun 70 Masehi. Ya, sampai tahun 73-74 itu pertempuran di Benteng Masada, itu hancur total, habis. Dengan kata lain, ibadah itu sudah tidak ada lagi. Ya, sesuai dengan perjanjian yang pertama, sudah tidak ada lagi. Dimusnahkan sama sekali pada tahun 70. Ya, jadi de facto dan de jure-nya sudah terjadi. Nah, itu Ibrani 8 ayat 34. Sekarang kita lihat Ibrani 10 ayat 11. Ya. Nah, ini masih perjanjian pertama. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Makanya bait suci itu dimusnahkan. Kenapa? Karena sekalipun dilakukan terus, nggak dapat menghapuskan dosa. Karena itu hanya bayangan. Makanya dimusnahkan sama sekali. Ya, perjanjian yang pertama itu yang mencakup terus tata ibadah dan sebagainya, supaya berlaku perjanjian yang baru. Ya, karena perjanjian yang pertama ini tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan perjanjian baru atau zaman akhir. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan begini. Dan ia telah masuk satu kali, saya ulang, telah masuk
satu kali untuk selama-lamanya. Jadi cuma satu kali aja, tidak ada yang lainnya lagi. Karena satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bicara kelepasan ini bahasanya mengatakan adalah tebusan. Ya, jadi begini pengertiannya adalah dosa kita bukan dihapus, tapi dosa kita, semua manusia ini yang percaya, itu diambil di Tuhan Yesus, diambil Yesus ke dalam dirinya, dan dibawanya ke kayu salib. Ya. Itu bicara ditebus. Jadi, kita bersyukur, karena segala pelanggaran itu telah dibawanya ke kayu salib, dengan darahnya sendiri. Nah, kita lanjut. Ibrani 9 ayat 13-14 berbunyi demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Saya ulang ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, jadi, Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, agar kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukurnya kita mempunyai perantara, imam besar. Nah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita lanjutkan. Ibrani 4, ya, ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imam besar agung ini telah melintasi semua langit. Apa maksud melintasi semua langit? Dia telah melintasi semua zaman. Yang dikatakan Ibrani 1, Tuhan dengan berbagai cara berulang kali berbicara dengan umatnya. Berarti dengan berbagai zaman, dengan berbagai keadaan, dengan berbagai kerajaan, dengan berbagai masa, dengan berbagai pemerintahan. Ya, imam besar agung yaitu Yesus Anak Allah telah melintasinya. Ya, dan bahkan yang sampai selanjutnya dia sudah melintasi semuanya. Karena Yesus berada dalam kekekalan. Luar biasa ya. Nah, lanjut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar yaitu Yesus Anak Allah ini juga dicobain, namun dia tidak berbuat dosa. Sehingga dia mempersembahkan dirinya, darahnya itu tidak bercacat karena tidak ada titik dosa pun yang ada di dalam darahnya, tidak ada cacat apapun. Nah, yang luar biasa adalah imam besar ini merasakan juga kelemahan kita. Ya, kenapa? Karena dia telah dicobain pada saat dia ada di dunia. Segala kejadian, pencobaan, sakit penyakit, dan segala macam yang ada di dunia ini, Yesus Anak Allah telah mengalaminya. Dan dia telah dicobai sama iblis juga. Tapi satu pun dia tidak pernah berbuat dosa. Sehingga kita bersyukur. Kita tahu kelemahan kita. Tapi jangan takut, imam besar agung dia tahu kelemahan kita. Dan dia menanggung segala pelanggaran itu. Dan dia, dikatakan di Ibrani 1, Tuhan itu sampai sekarang pun berbicara terus kepada kita. Bukan melalui perantaran orang lain, tapi langsung kepada kita.
karena dia di dalam kita. Luar biasa ya. Sekarang kita lanjut. Nah, terakhir, kemah, kita bicara kemah nih. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran. Ya. Taurat itu bayangan. Pelayanan yang menurut hukum Taurat itu gambaran. Ya, saya ulang ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Allah, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ketika Musa naik ke gunung Sinai, 40 hari 40 malam di atas sana, di mana penuh awan kemuliaan, ya, Musa tidak hanya menulis 10 perintah Tuhan di atas loh batu, tapi Musa Tuhan instruksikan, Tuhan berikan bayangan atau gambaran apa yang ada di sorga. Musa, Nabi Musa luar biasa loh. Dia belajar 40 hari 40 malam bagaimana membuat kemah itu, bagaimana ibadahnya, bagaimana hukum yang harus diterapkan dan sebagainya. Namun semua itu hanyalah gambaran, hanya bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, jadi Nabi Musa mencontohkan, dan itu dari zaman Musa sampai bait suci itu berdiri ya sampai tahun 70, itu semua adalah gambaran aja, hanya bayangan aja. Ya, apa yang telah dilihat Musa, apa yang telah diberitakan kepada Musa sebagai gambaran yang ada di sorga. Ya, luar biasa nih. Sekarang kita lanjut. Nah, Ibrani 9 ayat 24 mengatakan di sini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ya, jadi tempat kudus bait suci yang ada saat itu hanya gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi cerita kita dari awal sampai sekarang ini hanya satu, kepentingan kita nih, sampai Tuhan menyerahkan nyawanya. Tuhan memberikan gambaran kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, 40 hari 40 malam, selain 10 perintah Tuhan yang ada di loh batu, juga mengenai gambaran terkait apa yang ada di surga, terkait tempat kudus yang ada di surga. Dan itu Musa harus membuatnya persis seperti yang ada di surga. Ya, ibadahnya, persembahannya, aturannya, hukum-hukumnya, dan akhirnya jadi 613 hukum semua ditambahkan. Tapi semuanya gambaran. Gambaran saja. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Rasul Paulus menulis begini. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Jadi yang kita bicarakan dari tadi itu intinya begini. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi bicaranya ini adalah bicara perjanjian baru yang sudah di zaman akhir, ya, sesuai perjanjian baru yang bicara imam besar, ya, bicara apa yang dia persembahkan, dan bicara sebuah tempat yang sejati. Ya, kita dalamin lagi ya. Ini. Oke. Bicara imam besar. Ibrani 9 ayat 25 sampai 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Tuhan hanya sekali saja, Yesus hanya sekali saja mempersembahkan dirinya, bukan berulang-ulang. Ya, kita lanjut. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja, saya ulang, satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir
untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Korbannya adalah darahnya. Kapan, kalau kita mengaminkan bahwa dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus, berarti kita mengaminkan bahwa itu adalah zaman akhir. Kalau kita bilang ini bukan zaman akhir, berarti dengan kata lain kita katakan dosa kita belum dihapuskan. Karena kenapa? Hanya satu kali saja. Satu kali saja penghapusan dosa ini. Ya, saya ulang, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yaitu pada saat dia datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bangkit 3 hari kemudian. Nah, lanjut. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sudah tergenapin. Ya, di zaman akhir itu, Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa manusia, kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib, ya, untuk menanggung semua dosa kita, itu hanya satu kali. Nah, kemudian dia menyatakan sekali lagi tanpa menanggung dosa. Dengan kata lain, kapan kejadian ini? Ini terjadi ketika dia bangkit dari maut, dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di saat itulah yang dikatakan dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Sebelum salib, sebelum dia nyawahkan nyawa di kayu salib, dia masih menanggung dosa kita. Dia mati, dia bangkit, dan dia datang lagi. Itulah yang dikatakan sekali lagi tanpa menanggung dosa. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi sudah tergenapin kan? Apa maksud yang duduk sebelah kanan fakta yang mau besar? Coba kita lihat. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya apa? Sama penciptaan 7 hari, hari ke-7 Tuhan berhenti, karya keselamatan telah berhenti. Karena dikatakan cuma satu kali saja, Yesus mempersembahkan darahnya kepada Allah untuk kita. Hanya satu kali. Kemudian dia datang lagi kepada orang-orang yang dia mau menampakkan dirinya dengan wujud kemuliaan yang tanpa menanggung dosa. Berarti Allah sudah selesai. Allah sudah berhenti dari pekerjaannya. Dia sudah berhenti dari pekerjaannya dan dia duduk sebelah kanan tahta yang maha besar lagi di sorga. Jadi karya keselamatan sudah selesai. Ya, saya lanjut. Dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus. Ibrani 7 ayat 24-25 mengatakan gini. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus sudah menjadi imam besar di sorga. Dan keimamatannya sebagai imam besar itu sudah selesai. Tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi tidak ada lagi imam di dunia ini. Di bumi ini udah nggak ada lagi. Semenjak dia menampakkan dirinya tanpa dosa, dan bait itu dihancurkan tahun 70, berakhirnya zaman itu, sudah tidak ada lagi. Imam-imam yang lain, kalaupun ada yang ngaku-ngaku, udah nggak ada artinya lagi. Karena imamatnya yang diterima Yesus itu tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena dia sudah jadi imam besar agung, dan tidak ada yang menggantikan lagi. Karena Allah sudah selesai. Lanjut ya. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Jadi Yesus di surga menjadi perantara kita. Dia menjadi imam besar, agung. Selama-lamanya. Lanjut. Nah, yaitu di dalam kemah sejati. Ini. Ibrani 3 ayat 5-6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya.
Saya ulang ya. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Amin. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kita adalah rumahnya. Maka kita mengaminkan bahwa Yesus dalam kita dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Nah, itulah yang disebut dengan zaman akhir. Dengan perjanjian baru, Imam Besar Agung adalah Yesus yang telah mempersembahkan darahnya di dalam kemah sejati. Demikian, saya akhiri sharing pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kembali kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pastor Mikael Dudi Jaya yang sudah menjelaskan imam besar yang melayani di Kemah Sejati. Dan ternyata di Kemah Sejati itu adalah rumahnya dan rumahnya itu adalah kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Pastor. Kita bisa lanjutkan dengan Q&A. Dan silahkan Pastor Rudi untuk bersiap-siap. Dan kepada teman-teman yang sudah hadir semua, bisa langsung saja raise hand atau langsung bertanya untuk menanyakan karena pertanyaan-pertanyaan mengenai ibadah yang sejati itu, bahwa imam besar yang melayani di kemah yang sejati. Dan pertanyaan Bapak Ibu semua tentunya menjadi berkat bagi kita. Terlepas dari perbedaan paham, karena ini satu kajian pemahaman Tuhan yang begitu luas sehingga kita bisa memandangnya dari berbagai sudut pandangan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya. Ya, sambil menunggu, tadi kesimpulannya pas di Ibrani 3 ayat 5-6 bahwa rumahnya adalah kita. Nah, pertanyaannya ada di Roma 9 ayat 14. Ia menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi yang disucikan itu hati. Kalau hati itu berarti bicara pikiran. Pikiran dulu kita sucikan, baru perbuatan kita menyertai. Nah, kalau pikiran jahat, ya perbuatannya jahat. Pikirannya bersih, hati, ya perbuatannya kita bisa lihat dari manifestasinya pasti bersih. Begitu Bro Dudi, bagaimana tanggapannya Pak? Kenapa menyucikan hati, bukan menyucikan perbuatan kita? Silakan. Ya, tadi saya lupa menjelaskan sebentar ya, Pak Heri. Ya. Uh, jadi gini, arti kemah sejati itu, sejati ini artinya begini, truthful atau benar. Ya, jadi dengan kata lain, kemah yang sudah benar. Ya, kemah yang sudah dibenarkan. Nah, pemahamannya apa namanya seperti itu ya. Jadi dalam pengertian bukan sekedar tubuh jasmani kita yang adalah rumah Allah. Maksudnya begini, yang disebut dengan Tuhan tinggal dalam kita adalah di dalam manusia roh kita. Nah, manusia roh ini pada saat kita sudah lahir baru, yang disebutlah dengan kemah sejati bisa berbicara surga, tapi bisa juga berbicara yang tadi bahwa Yesus ada di dalam kita, di dalam manusia roh kita. Jadi manusia roh itu menjadi satu, sudah nggak ada bedanya lagi. Jadi menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan dari Pak Heri tadi yang dibenarkan adalah tadi apa Pak? Pertanyaan yang dibenarkan adalah kenapa menyucikan hati kita gitu dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, pertanyaannya
Kenapa bukan menyucikan perbuatan kita? Karena hati kan kita nggak tahu. Kalau hati kita telah dibenarkan sejalan dengan Tuhan, maka perbuatan kita pasti akan mengikuti. Tapi kalau perbuatan saja itu balik seperti yang perjanjian dahulu, Pak. Ya. Balik balik ke Taurat. Jadi upaya manusia sedemikian rupa segala macamnya untuk perbuatannya Hmm. supaya berkenan kepada Allah. Nah, tapi yang baru, perjanjian baru adalah bicara dari dalam dulu keluar. Kalau dalamnya udah bersih, manusia rohnya ini pasti. Nah, jadi gini, ini yang luar biasa yang saya dapat belakangan ini Hmm. adalah bicara Yesus di dalam kita, itu bicara pengenalan atau ginosko. Bicara ginosko, bicara hubungan intim. Ya, bicara hubungan intim. Dan hubungan intim akan membuahkan sesuatu. Itulah disebut dengan buah roh. Tidak mungkin ada buah ya dalam sebuah pohon kalau tidak ada persemaian yang disebut dengan ginosko itu. Nah, makanya kenapa bahwa manusia roh kita itu ya seharusnya itu yang berbuah, itu adalah buah rohnya, yaitu buah roh, Hmm. itu yang akan menjadi perbuatan kita. Bukan perbuatan kita berbuat baik untuk berkenan kepada Allah. Nah, itu bedanya. Pemahamannya dari dalam, makanya dalam dulu yang dibenari Tuhan, baru keluar. Ya. Nah, kenapa pentingnya ini? Karena ingat, ayat tadi mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi pengantara kita. Nah, kenapa lagu Kados tadi saya bilang begini, lagu Kados atau Agnes Day itu, Hmm. bicara gini, kalau dengar lagu itu saya dengar udah 20 hampir berapa lama banget tahun 2000-an kayaknya Kados itu. Kados artinya kudus. Sampai sekarang saya dengar lagu itu gimana gitu dalam dalam roh saya gitu. Maksudnya gini, kalau kita yang di dunia aja melihat gambaran itu sampai segitunya kita, apalagi yang di sorga yang berlangsung saat dari Yesus datang ke dunia menyerahkan nyawa bangkit kemudian itu berlangsung sampai selamanya. Dan kita bisa merasakan itu bukan dengan pikiran kita, tapi dengan roh kita. Jadi kalau kita keluar air mata bukan karena kita sedih, kita punya persoalan terus kita nangis, enggak. Tapi karena ada hadirat Allah yang seperti itu, maka dikatakan adalah bait itu gambaran. Ibadah di dalam bait suci atau di Roma Kudus itu gambaran. Gambarannya sudah segitunya gitu loh. Apalagi yang benarnya sekarang ini terjadi berlangsung. Dan itu berlangsung terus. Dan ingat, dia tidak pernah mengingat dosa kita lagi. Jadi kita ibadah yang sejati itu di situ. Karena Tuhan yang membawa kita ke dalam situ. Gue ngejawab, Pak. Ya, terima kasih Bro Rudi untuk jawabannya, dan kepada Bapak Ibu silahkan bisa langsung bertanya, silakan. Kalau belum ada yang lainnya, aku ingin masuk dikit, ya bro. Ya, ya silakan Pak Ya, PP. terbetik ya Ibrani ini satu kitab yang betul-betul membuka begitu dalam tentang ibadah tadi dikatakan ya kan kemah sejati dan semuanya ini. Nah, sesuai dengan tadi yang ditampilkan Ibrani 9 itu mengatakan jadi dia menampakkan diri sekali saja untuk menebus dosa. Ya Pak ya. Nah terus selanjutnya, ayat selanjutnya mengatakan, dia menampakkan untuk kedua kali, udah nggak bicara soal dosa loh. Dikatakan di situ, dia akan menganugerahkan keselamatan. Jadi gini, kita approach kepada orang, kepada jiwa baru, yang penting itu bukan soal dosanya orang itu. Kalau kita ngomong soal dosa-dosa ini juga orang mungkin tertuduh, mungkin orang merasa salah, mungkin bahkan orang itu merasa negatif, dan hal yang lain. Tapi kita justru approach-nya apa? Percaya saja kepada Kristus, percaya Dia menganugerahkan keselamatan, gini, gini, gini. Nah, dari situ otomatis
itulah gerbang pintu keselamatan yang sudah diperoleh, dan otomatis dari situlah pembaruan iman, pembaruan pikiran terjadi, terjauhkan dari perbuatan-perbuatan jahatnya, dosanya, dan tetek bengek semuanya itu. Makanya strategi kita, ya ini sedikit lah yang saya menangkap, tidak lagi menuduh-menuduh atau katakan you mesti mengaku dosa, you mesti gini gitu, baru gini, baru gitu, atau gimana. Padahal Kristus itu sudah selesai semua. Nah, dia hanya menunggu, menantikan orang yang menantikan dia. Ayatnya mengatakan itu kan, untuk memberikan, bukan menuduh, bukan ini tuh memberikan, anugerahkan keselamatan itu. Nah, inilah signifikannya lama dan baru itu justru transisinya ini, perubahannya ini terjadi sangat dahsyat sekali, dan Tuhan itu memang sungguh baik, yang sudah apa yang dia lakukan tuh hanya anugerah, 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 anugerah keselamatan itu. Nah, dengan itulah, nah tadi yang Pak Herianto Ya. katakan, menyucikan hati nurani. Jadi bukan soal perbuatan, dari hati nuraninya inilah, otomatis perbuatan-perbuatannya itu pun akan selaras diikuti. Nah, memang semuanya ini bicara soal mindset, soal pikiran. Kalau Inggrisnya to awake the conscience. Conscience itu apa ya? Kesadaran itu from the dead work, dari perbuatan-perbuatan yang mati, perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu. Nah, puji Tuhan, saya kira coba kita dalami dan kita ketahui bahwa memang itulah Kristus selalu bicara soal aku akan menaruh hukumku ke dalam loh batin, ya kan, umatku dan sebagainya, bukan bicara soal yang outward lookingnya, tapi betul-betul insight di dalamnya itu, yang dari situlah mengalir aliran kehidupan untuk merubah semuanya itu. Nah, yang kedua, mungkin bisa kita sadari dengan jelas sekali, rekan-rekan semua yang ada dan yang mendengar, bahwa nampilnya Tuhan Yesus berbicara itu tertulis dari Ibrani yang paling depan, ayat pertama itu sudah mengatakan, kalau dulu tuh Allah berbicara melalui nabi-nabinya, sekarang dengan tampilnya Yesus sendiri berbicara kepada kita ini semua ini, itulah zaman akhir. Jadi bukan lagi zaman yang mau ditarik-tarik, masih menunggu-menunggu nanti ini tuh. Itulah signifikannya kehadiran Kristus itu merubah, mengakhiri zaman lama. Ya, makanya zaman akhir, supaya dia menyelesaikan pekerjaannya itu, menganugerahkan kita keselamatan, kasih karunia-Nya untuk masuk ke zaman yang baru itu. Nah, semuanya puncaknya itu adalah ya setelah tadi yang dikatakan kemah yang pertama ini harus dihapuskan. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk ke dalam jalannya kekudusan, jalannya yang singkapan oleh rohnya itu, kalau tidak menghapuskan kemah yang pertama. Nah, setelah itu selesai, ya semuanya selesai, ya itulah alur, itulah perbedaan, itulah signifikan perbedaan yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat, yang kita bisa pahami. Baik, ya, thank you, Ya, Mas. terima kasih Pak Wilson untuk tambahannya. Jadi kita menceritakan anugerah keselamatan dan zaman akhir yang sudah berakhir. Baik, untuk Pak Tommy Manuel biasanya langsung bertanya. Silakan Pak Tommy. Iya, Ya, luar biasa, puji ya, Tuhan. Ya, saya lanjut aja lah ya, ya, lanjut aja. Kalaupun sedikit saya komen, eh, sebenarnya firmannya clear ya, ya. tapi mungkin sampai hari ini juga banyak organisasi gereja masih beranggapan bahwa dia adalah imam sebagai pendeta, lantas jemaat adalah seakan-akan gitu ya. Hmm.
seakan-akan adalah orang yang biasa begitu, ya. Hmm. Sudah begitu masih tetap menyatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan dalam pengertian gedung begitu, ya. Saya nggak tahu apakah mereka nggak ngerti atau Hmm. mereka tetap mempertahankan itu, karena dengan ibadah pola lama maka orang akan membawa persembahan ke pola ibadah lama itu begitu loh, ya. Mungkin itu aja komentar saya kepada hamba-hamba Tuhan di yang hadir pada eh, pagi menjelang siang hari ini gitu loh, ya, Ya. supaya ada sesuatu. Memang memang setelah setelah dia berbicara kepada para imam-imam, hakim-hakim, lantas setelah zaman Yesus dia bicara kepada kita, bukan kepada pendeta atau kepada eh, diaken begitu. Yang enggak, kita gitu loh. Itu menjadi suatu prinsip gitu. Itu aja komentar saya. Makasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Tommy. Nah, komentarnya bisa langsung disambut sama Pak Sipayung. Silakan Pak Sipayung. Masih mute, Mic-nya Pak. dulu Pak, Ayo, dibuka Pak. masih mute, Pak. Nanti habis Pak Sipayung, Pak Dudi bisa komentari Pak. Ya, Pak Sipayung masih mute, Pak. ya masih Pak. Ya. Halo, saya kan Pak. Ya, Oke. Pertama-tama, saya suka pemaparan daripada Pak Dudi ini. Ya, betul-betul ada kawan saya sebarisan pikir saya. Karena di gereja kami, saya ini dianggap sombong rohani. Ketika saya menganut apa yang diajarkan Pak Dudi dari awal sampai akhir ini. Di sana masih banyak selalu diceritain tentang dosa. Jadi seperti yang Pak WP baru sampaikan, kalau kita masih bicara tentang dosa, tentang hidup baru, tentang hidup yang kekal, nggak ada cerita. Orang berdosa tidak boleh masuk itu pun. Jadi tadi penekanannya saya suka. Sekali untuk selama-lama. Jadi saya lihat-lihat, saya bayang-bayang di Gunung Kalvari itu, Yesus mengakhiri pelayanannya berkata, sudah selesai. Penebusan sekali untuk selama-lamanya sudah selesai. Kepada manusia tinggal terima dengan iman, selesai itu. Karena sekali lagi dia datang, entah kapan pun, sekarang pun dia datang, kemarin pun dia datang, besok pun dia datang. Semua yang menerima dia, menerima ketetapannya itu, saya percaya, diberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah pengenalan yang bertumbuh akan Tuhan tentu. Jadi di gereja-gereja suku banyak sekali tentang dosa ini diulang-ulang. Saya tidak yakin boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kalau masih cerita tentang dosa. Seolah-olah tadi malam juga hari Kamis kami sermon, itu persoalan tentang dosa. Saya bilang, kalau kita masih hidup di dalam Taurat, berarti pengorbanan Kristus jadi sia-sia. Pengorbanannya oleh darahnya semua dosa sekali untuk selama-lamanya dihapuskan. Lalu kenapa kita masih berbuat dosa? Itu terserah. Tapi kita sudah diberikan jalan ke dalam hidup yang kekal ini. Tinggal kita menghayatinya dengan keyakinan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita oleh karena kasih karunia. Tetapi kalau kita tidak mengimani ini, ya tetap juga tidak jadi-jadi apa-apa. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih karunia, lama-lama, ya bertumbuh untuk pada gilirannya hidup oleh Roh. Kita tidak bisa duluan hidup oleh Roh baru, kasih karunia dulu. Dan kalau kita sudah hidup di dalam Roh, baru cerita tentang buah Roh. Kalau enggak ada cerita itu. Kalau masih ada dosa, enggak ada itu. Saya yakin. Jadi penyampaian Pak Dudi itu saya berbesar hati mendengarkannya. Memang sekali untuk selama-lamanya. Untuk kepentingan kita garis bawah ini. Kalau Anda berkata amin, jadi. Kalau Anda berkata enggak, ya enggak jadi. Jadi dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya yakin itu. Jadi cuma kalau ini sudah dibicarakan, kita semangat sekali ya. Nanti kesempatan orang untuk masuk tidak ada. Sampai di situ dulu. Kembali ke moderator. ya Terima terima kasih. kasih Pak Sipayung. Memang sudah tidak lagi bicara soal dosa ya. Ya Pak Dudi bisa komentarin yang tadi Pak Tommy Emmanuel, kenyataannya di luar sana pemahamannya gedung gereja itu tetap ibadah, tempat ibadah. Silakan Pak Dudi. Ya, makasih Pak Heri. Jadi gini, Ya. sebelumnya kan saya bicara di Efesus 6 yang
sebenarnya kata peperangan rohani itu nggak ada di Alkitab ya. Ya, ya dengan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa dan sebagainya ya, bukan yang tiga hal itu. Nah, itu yang dikatakan patomi atau pasipayung, bahwa siapa yang berkuasa di gereja, apalagi jemaatnya banyak banget, besar, ya dia bisa ngomong apa aja dia. Salah benar ya orang akan ngikutin. Nah, maksudnya itu konteks di situ. Nah, kenapa saya buka dulu di situ? Gak mungkin menjelaskannya sekarang imam besar ini kalau orang-orang tidak memahami bahwa yang bukan iblis yang ditengking habis-habisan, pemikiran, pemahaman itulah yang harus dilewati. Nah, sekarang gini, kita bayangkan kemah suci pada saat itu ya, ada halaman, ya, ada di luar kemah suci, terus ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Bicara dosa itu masih di halaman. Ya. Kamu harus bertobat, kamu harus ini, harus minta ampun tuh baru ada pembasuhan, ya, baru persembahan dan sebagainya. Coba gini, saya simpelnya gini, saya mikirnya gini, saya sudah di ruang maha kudus, menurut firman kan, dan saya mengaminkan. Ya sudah, saya lihatin orang di luar masih berkotak-kotik dengan ya sudah. Ngapain saya keluar lagi ngomong, jangan begitu. Gak ada gunanya. Kita nikmatin saja ibadah di ruang maha kudus ini. Dan yang di halaman, di luar tenda, yang di halaman, di ruang kudus melihat ke dalam. Sebenarnya mata itu semua tertuju ke dalam ruang maha kudus. Tertuju kepada kita yang sudah mengaminkan. Dan lama-lama mereka akan ngikutin. Kalau mereka menangkap. Tapi ngapain kita keluar lagi berdebat dengan mereka? Lebih baik kita diam. Kalau masih debat dosa, masih debat ini ya sudahlah. Ya kan? Tapi kita tunjukkan bagaimana bahagianya kita, bagaimana kita masa dihargain, betapa bangganya kita, berapa bersyukurnya kita bahwa kita sudah di ruang maha kudus dengan Tuhan. Dengan imam besar kita yang sudah tidak bicara dosa, sudah tidak bicara pelanggaran, sudah tidak bicara kekurangan. Walaupun secara fisik mungkin kita sakit, mungkin keuangan kita lagi masalah, mungkin kita punya problem besar, tapi kita di ruang maha suci sudah. Bayangkan dengan orang yang sakit, punya persoalan, punya problem, tapi masih di halaman. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Nah, inilah maksudnya pola pikir yang harus kita pahami yang saya bilang di Efesus 6 itu. Jadi bukan masalah iblis setan, tapi berpikirnya kita. Nah, berpikirnya kita dimulai dari dalam dulu. Kalau sesuatu yang di Roma kudus, keluar dari dalam, kita akan berpikirnya seperti itu. Begitu, Pak Sepayung dan Pak Tommy ya, saya kembalikan. Ya, jadi kita sudah ada di ruang maha kudus tuh bisa kita sudah crash in you ya. Jadi ngapain lagi? Ya, crash in you. Betul, ya. betul. Jadi tugas kita hanya memberitakan bahwa crash in you ya. Menikmatin Pak, kita menikmatin, orang lain melihat kenikmatan kita. Maka dikatakan Tuhan sudah berhenti dari pekerjaannya. Terus ngapain kita yang kerja lagi? Tuhan aja udah berhenti, terus kita ngapain kita yang kerja gitu loh. Masih ke halaman lagi, masih ke pembasuhan lagi, masih korban lagi, masih persembahan lagi. Nah, begitu loh. Iya, iya. Sip, thank you Pak Dudin. Oke. Pak Siagian, silahkan Pak Siagian. Namanya Zoom user, jadi saya bingung. Zoom user siapa yang baru datang? Ternyata Pak Siagian. Saya juga namanya Zoom user. Sorry bos. Ini punya anak, jadi Zoom user gitu loh. Biasanya memang Jarum Siagian, tapi ya sorry. Oke. Sangat luar biasa. Kalau saya katakan luar biasa ini Pak Dudi. Ya, luar biasa pengertiannya, ya pencerahannya dan konektivitasnya satu dengan lain itu sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh Pak Dudi, kita kalau boleh nih minta share bahannya, bahan materinya. Saya kasih, Pak. Tapi ntar Bapak harus bukanya pakai PowerPoint Pak ya, karena kalau diikutin halaman itu bisa mencari, jadi ngikutin PowerPoint yang ada diagramnya itu, tinggal klik-klik di situ aja. Oke. Tapi sangat-sangat memberkati, sangat memberi inspirasi yang sangat kuat. Betul. Jadi komen saya memang banyak hal yang masih harus dibenahi gitu ya. Ya, gitu. Boleh. Jadi kalau saya mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus itu tidak ada lagi yang diragukan, apapun tidak ada lagi diragukan satupun, dan bahkan Dia telah menebus dosa kita, mengangkat kita sampai Dia naik
dengan pengorbanan agungnya di kayu salib, sama sekali yang tidak ada lagi yang diragukan, ya. Dan menjadi imam besar agung kita sangat-sangat tidak diragukan. Yang menjadi pertanyaan adalah kita ini yang diragukan, ya, yang mendengar dia, ya, baik itu ya kita sendiri, baik juga audiens dan lain sebagainya. Apakah sudah percaya? Apakah sudah menerima dan percaya? Itu yang menjadi tantangan, ya. Jadi bukan kepada Yesusnya lagi, tetapi kepada kitanya. Apakah kita ini sudah percaya penuh? Itu. Itu yang menjadi tantangan. Apakah kita sudah percaya? Kalau memang tidak percaya, ya, ada orang yang sekeliling kita, bagaimana kita membuat mereka juga supaya percaya? Nah, itu Dan diterima, percaya dan diterima. Karena memang pengorbanan Yesus dari awal sampai akhir itu sudah tidak diragukan lagi. Justru kita ini yang diragukan. Mungkin saya juga masih akan diragukan. Nah, itu yang saya bisa lihat. Dan yang kedua, ada juga masih pandangan lama, ya. Yang mungkin saya tidak setuju dengan pemaparan ini. Pandangan lama dari hamba-hamba Tuhan juga, dari para penginjil juga mengatakan begini. Pokoknya you lakukan yang terbaik. Selebihnya Tuhan akan melakukan. Nah, jadi kita bingung ini kan. Sebenarnya tidak ada lagi melebihi baik yang dilakukan oleh Kristus itu. Ya. Apalagi di atas itu. Sudah nggak ada menurut saya. Jadi kalau misalnya selalu dikatakan itu membuat para audiens juga atau penerima lakukan yang terbaik, nanti Tuhan akan melakukan selebihnya. Nah, ini akan ada unsur keraguan. Ada unsur keraguan. Tetapi kalau dikatakan bahwa Yesus sudah melakukan yang terbaik dari segala sesuatunya. Dia sudah melakukan dulu. Nah, baru kita mengikuti hal itu. Karena memang dia sudah berbuat. Itulah di dalam tadi saya lihat itu bahwa dia sudah menyediakan segalanya. Dia berbuat segalanya. Dia telah melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi kita mengikuti dia. Kita percaya enggak sama dia. Jadi ini problemnya kembali ke kita, bukan lagi ke Kristusnya. Ya, itu yang menjadi persoalan saya lihat. Dan juga persoalan yang lain adalah bagaimana dengan definisi dosa? Ya mungkin ini perlu juga misalnya yang memberikan penginjilan, pencerahan kepada jemaat dan teman-teman yang lain. Definisi dosa itu apa gitu, supaya mereka mengerti. Jadi bukan dosanya, tapi definisi dosanya. Kalau saya sebagai jemaat berpikir simpel saja. Definisi dosa bagi saya adalah tidak mengenal Kristus, titik. Iyalah. Ya, kalau saya tidak mengenal Kristus, itulah dosa itu. Itu persis. Nah, itu kadang-kadang seperti yang tadi Pak Spayung juga mengatakan itu, Pak. Selalu dosa ini menjadi objek penekanan. Kamu harus begini supaya tidak berbuat dosa. Sementara tidak dijelaskan bagaimana mengenal Kristus, karena dosa itu adalah bila tidak mengenal Kristus, kan di Yohanes 16 kalau nggak salah ada itu kan. Ya. Nah itu yang harus dijelaskan sebetulnya ke kita ini. Dan sangat berterima kasih paparan Pak Dudi, ya. Nah itu saya sangat berterima kasih di pagi hari ini. Itu komen saya, Pak. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Syagian. Pak Dudi mau komentari? Silakan. Ya, balik lagi. Ya. Kita bisa ngeliat orang. Kalau dia ngomong dosa, berarti dia masih di halaman, Pak. Bolak-balik dosa. Kamu masih berdosa. Kamu harus ini. Kalau nggak berpuluhan, kamu akan kena kutuk. Itu masih di halaman. Ya sudahlah, nggak usah ditelan di debat habis lah, Pak. Tapi yang penting orang melihat bagaimana kita berbahagia karena kita sudah tahu kita di Ruang Maha Kudus dan kita menikmatinya. Nah, dalam menikmatin ini perlu dilihat. Sekarang kita lagi happy nih. Saya di ruang AC, nggak sakit, lagi ada makanan. Tapi bagaimana ketika sakit? Bagaimana ketika uang nggak cukup? Suasana Ruang Maha Kudus itu tetap harus mengikuti, Pak. Jadi Ruang Maha Kudus itu
itu kan kekal. Kita berada dalam kekal itu. Jadi hal-hal dunia ini seharusnya tidak berpengaruh. Tapi bagaimana kita sakit? Kita dulu Roh Kudus. Ya berobatlah, minum obat lah. Jangan konyol juga gitu loh. Iman tanpa perbuatan itu kan jadi konyol. Jadi maksudnya gini, ya saya tahu saya dulu Roh Kudus. Ya, saya menikmati dengan Tuhan. Tapi saya sakit karena tubuh saya masih di dunia. Ya saya harus ke dokter cari obat. Bukan berarti saya beriman, saya nggak perlu ke dokter. Ya oke. Kalau imannya yakin itu boleh lah. Ya. Tapi kalau nggak ke dokter aja, ini kan kadang-kadang konyol nih. Ya. Atau misalnya, ya, uang saya lagi nggak cukup, ya kerjalah. Ya saya tahu di Roh Kudus itu kan semua kecukupan, semua happy. Tapi tubuh kita masih ada di dunia. Ya kerjalah, berusahalah. Jadi sekali lagi perjuangan kita itu melawan pemikiran ideologi yang seperti itu. Iya. Tapi sekali lagi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan menentang gereja itu, bukan menentang hamba Tuhan yang besar itu. Tapi kita menunjukkan, yang kita bisa tunjukkan aja, tunjukkan bahwa kita ini berbahagia loh karena kita di Roh Kudus dengan Tuhan, dengan imam besar kita. Enggak, orang ngelihat kita kan. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Makasih. Pak Dudi. Ya, makasih Pak Dudi. Pak Girsang. Saya minta tempo 1,5 menit membacakan 2 ayat. Boleh, silakan. Meneguhkannya. Ya. Begini, Yohanes 16 ayat 8-9. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus tentu, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, demikian Kristus. Jadi ya apa yang dikatakan Pak Siagian, kalau gitu dosa itu hanya tidak percaya. Iya, betul. Kita bilang percaya, padahal tidak percaya, ya dosa. Jadi semua orang yang menerima Kristus diberi Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan dosa sudah selesai. Jadi kalau saya dipindahkan dari sini ke negeri Eskimo, lama-lama saya berbahasa Eskimo, berbudaya Eskimo, dan sebagainya, dan seterusnya, dan selanjutnya. Begitu juga ini, jangan kalau kita masih di Taurat, masuk kita ke Injil, nggak ada cerita itu. Tinggalkan Taurat, masuk Injil baru. Walaupun susah, salib ada di depan, nggak apa-apa. Demikian saja, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sipayung sudah lebih menjelaskan lagi. Ya. Iya. Silakan Pak Girsang. Definisi dosa itu. Ya, silakan Pak Girsang. Oke, teman-teman sekalian, sebentar ya. Ya. Coba kita lihat ayat ini ya. Ayat 20. Jadi kita dasarnya mana sih? Ini coba kita baca itu. Sebab ini di Roma 3 ya ayat 20 ya. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi bagi saya mau share screen nih. Oh ya belum ya? Belum. Ya inilah kadang-kadang. Sudah. Mana Pak? Bentar. Ya, sudah. Roma berapa? Roma 3 ayat 20. Ya. Roma 3 ayat 20. Berapa? Itu bisa dibesarkan itu. Itu sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang terakhir ini. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi begini teman-teman sekalian. Udah bro, selesai itu bro. Ayatnya bro. Jadi gini, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat sahabat-sahabat kita, gereja-gereja, ya dimanapun saja masih ada orang berkata dosa. Itu mereka terikat hukum Taurat. Itu hukum Taurat masih meramu pikirannya. Tapi kalau kita sudah tidak terikat oleh hukum Taurat, kita hidup di dalam kasih karunia. Kita tidak pernah akan menyebut kita orang berdosa. Dia berdosa karena gini. Kita harus pahami juga di 2 Korintus 5 ayat 16. Nah, itu bisa dibuka juga itu bro. Itu kita tidak bisa lagi menilai orang dengan ukuran manusia. Nah, itu ya. Kita tidak bisa lagi mengukur orang dengan ukuran manusia. 2 Korintus 5 ayat 16. Nah, termasuk apalagi Kristus kan.
kita sudah tidak bisa. Kenapa? Sebenarnya di ayat 17 jawabannya. Karena sebetulnya ya sebenarnya di dalam Tuhan itu sebetulnya sesuai dengan juga baik 2 Korintus 5 ayat 17 maupun Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuannya untuk menciptakan baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam dia. Inilah. Sebenarnya teman-teman, saya kalau mau jujur berkata ya, ini saya loh ya, yang saya pahami ya. Sebenarnya semua manusia itu sudah menjadi ciptaan baru di dalam dirinya. Cuma, nah ini orang-orang itu tidak mengerti gitu aja. Jadi sebenarnya mau itu agama apapun, suku bangsa apapun, karena Yesus mati di kayu salib bukan untuk dosa orang Kristen, bukan, untuk dosa-dosa dunia. Yes. Artinya apa? Artinya apa? Kita semua manusia sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus loh sebetulnya. Makanya ada agama lain yang berkata kita ini sebetulnya manusia spiritual. Mereka sendiri juga bisa berkata begitu loh. Ini saya udah dengar sendiri. Jadi begini, sebenarnya semua manusia itu sudah menjadi manusia baru. Bukan karena dibaptis di gereja, bukan. Itulah kasih karunia Allah. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia pemberian. Bukan karena usaha kita sedikit pun. Tidak. Jadi itu semua sudah given. Tinggal pertanyaannya kita menerima nggak pemberian itu. Nah, manakala kita menerima menyambut hadiah itu, maka hati kita bahagia. Menikmati kebahagiaan itu. Manakala kita tidak mengerti atau menolak, ya kita hidup dengan man center kita. Kita hidup dengan kekuatan kita, cara kita. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Pancasila pun, ya kan teman-teman sekalian Pancasila. Jadi saya secara pribadi sangat mengagumi Pancasila itu di atas itu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itulah tugas kita bersama teman-teman sekalian di Indonesia ini. Marilah suku apapun sahabat-sahabat kita, apapun agama mereka, mari kita mengajak. Kalau kita semua sepakat dengan ketuhanan yang Maha Esa, dari Pancasila itu nomor 1. Artinya, ini yang penting ini, artinya teman-teman sekalian. Artinya ada Tuhan di dalam pikiran setiap orang. Ada Tuhan di dalam hati setiap orang. Ada hikmat Tuhan. Nah, ya, ada kebijakan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di dalam pikiran dan hidup setiap orang yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya. Nah, inilah yang perlu dikasih tahu sebetulnya. Nah, kalau itu sudah terjadi, nggak mungkin orang korupsi di pemerintahan Indonesia ini. Tidak mungkin ada yang jahat, dengki, apa macam-macam gitu. Tidak mungkin akan membunuh juga begitu. Nah, inilah tugas kita bersama, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengingatkan teman-teman semua, dimanapun mereka berada, bahwa Tuhan sayang kalian, tuh kamu udah ada di dalam Dia, Tuhan ada di dalam kamu, kamu bukan manusia berdosa, karena dosamu sudah diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dosa kita. Itu aja. Saya kira itu, jadi jangan sebut-sebut kata dosa lagi. Kalau bagi saya sih kata dosa saya nggak penting lagi ya. Karena jadi gini, ini yang menurut saya juga teman-teman sekalian. Manakala kita berkata kita orang berdosa, maka kecenderungan untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu jauh lebih besar. Tapi manakala kita berkata, komit, declare dalam hidup kita, aku orang benar. Aku bukan orang berdosa. Aku sudah dibenarkan. Aku dikuduskan di dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Maka, karena kita sudah komitmen itu, sudah declaration itu, sudah percaya itu, maka perilaku kita, perbuatan kita akan menyesuaikan dengan kebenaran itu. Dengan kekudusan itu. Itu menurut saya sih begitu ya teman-teman sekalian. Itu Bro tambahan. Ya. Saya sedikit komentar ini Pak Girsang. Kalau pengampunan dosa untuk semesta, seluruh dunia manusia dan segala keturunan, saya percaya. Tapi pengampunan itu disediakan. Jadi orang yang tidak menerima tidak ikut. Sebab Yohanes
3 ayat 16 pun berkata begitu. Allah mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang menerima dia diselamatkan. Kalau tidak diterima, walaupun sudah dianugerahkan, nggak diterima, tidak ada itu. Kalau memang semua manusia, apapun agamanya, di mana tempat firman Kristus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa di dalam Kristus nggak ada keselamatan. Itu aja begitu. Jadi kalau dibilang semua dosa manusia dihapuskan, diterima atau tidak, nggak benar. Yang menerimanya yang pasti. Seperti kita ini. Tapi kalau yang dibilang Pak Girsangki itu, kalau kita biasa hidup di sini, ya ini bertumbuh. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kan begitu. Ini Pak, ini aja pun masih sulit. Apalagi dosa masih dia ada di kiri kanan, nggak mungkin. Jadi karena itu kalau saya percaya bahwa Taurat dikasih supaya manusia insaf akan dosa dan tidak mampu, lalu menerima kasih karunia, menerima. Jadi ada respon. Tanpa respon enggak lah. Saya pikir begitu. Jadi dari pihak dia sudah selesai, sudah disediakan, sudah selesai katanya di kayu salib. Tinggal kita menerima atau tidak. Sudah terima hidup atau tidak di dalamnya. Demikian. Jadi namanya diskusi, tentu tidak ada ketersinggungan dalam hal ini. Terima kasih. Benar. Jadi begini, maka tugas kita bukan lagi amanat agung, tetapi Kolose 1 ayat 28. Tugas kita bersama, karena semua sudah diberikan. Soalnya sekarang orang mau menerima tidak? Kan itu kan? Itu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka mau menerima? Nah, tugas kita adalah, yang saya katakan tadi adalah bagaimana membuat orang renewing mind. Mengingatkan mereka. Bahwa kamu bukan orang berdosa. Dosamu udah nggak ada, teman-teman sekalian, gitu loh. Walau yang katanya Kristen di gereja-gereja, semuanya ngaku dosa tiap minggu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya tugas kita ini adalah sesuai Kolose 1 ayat 28. Ya, memberitakan Kristus yang murni. Tidak bercampur dengan Taurat. Menceritakan, membawa orang mengenalkan kembali, ya. Kemudian memimpin orang, mementor orang, supaya, nah ini penting sekali, mengalami kesempurnaan di dalam Kristus itu. Bukan, nah ini penting sekali, bukan menjadi sama seperti Kristus, bukan. Menjadi sempurna di dalam Kristus sama menjadi sama seperti Kristus, dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau yang dikatakan menjadi sama seperti Kristus itu adalah samanya apa? Kita sama-sama menjadi yang sifatnya roh, gitu. Sama-sama tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Itu samanya di situ. Tapi kita sempurna di dalam Dia. Nah, ini yang penting yang kita kabarkan, kita ajak, kita ingatkan supaya sahabat-sahabat kita di luar sana, apapun agamanya, apapun agamanya, supaya mereka juga mengalami kesempurnaan di dalam Kristus itu. Menikmatinya dalam hidup. Karena mengerti. Nah, maka kata mengerti itu yang perlu kita sharekan, teman-teman sekalian. Gitu. Terima kasih, Pak Sipayung. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, Pak Girsang. Ya, untuk penjelasannya tadi yang lebih mendetail lagi. Baik. Untuk Pak Suwanda mau tambahkan, silakan Pak Suwanda. Suwanda dulu, Pak Suwanda dulu. Ya, Pak Suwanda silakan. Ya, seperti Pak Siagian tadi katakan dosa itu apa gitu ya, jelaskan. Ya, sebenarnya kata-kata itu dari hamartia. Hamartia itu dosa yang artinya adalah meleset dari sasaran. Seperti orang memanah, kalau nggak ke titik pusatnya berarti meleset. Gitu kan, meleset walaupun sedikit di luar lingkaran yang di dalam gitu. Itu meleset. Pokoknya di luar ya. Ya, meleset lah dari titik tengah gitu. Nah, sekarang kita tinggal melihat banyak nggak sih yang meleset gitu kan. Gitu. Jadi melenceng sedikit aja, ya misalkan satu titik aja, kita mau mengarah ke satu titik, beda 1 derajat aja, akhirnya kalau jaraknya jauh semakin melencengnya jauh lagi, gitu kan? Kalau sedikit saja juga melenceng. Nah, seperti kalau kita lihat dasarnya meleset, seperti kita lagi gunjang-ganjing sekarang ini,
ya, ada yang 3, ada yang apa segala macam. Nah itu aja masih banyak yang susah gitu kan, gitu. 3, 2, 1 dan lain sebagainya itu aja banyak yang masih nggak tepat sasarannya gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang gitu. Ya, Ke titik yang satu, Tuhan yang satu, yang Esa itu aja, kalau kita lihat banyak yang meleset. Apakah kita juga bilang mereka berdosa salah? Ya susah, ntar dikiranya kita menghakimi gitu kan. Dari situ ya, aja kita bisa lihat gitu. Nah sekarang kalau dari titik dosa, mereka mengatakan dosa, padahal titik tengahnya mengatakan tidak. Nah dosa, 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 akhirnya meleset, meleset, meleset. Jadi kalau dasarnya sudah meleset, titik awalnya sudah meleset 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, ya pasti meleset terus akhirnya. Bilang Tuhan itu 3, 1, 1, 3 dan lain sebagainya, mereka sendiri nggak bisa jelaskan, ya meleset. Dosa juga gitu meleset. Pada akhirnya semakin melenceng, semakin melenceng. Apalagi kalau mau menyempurnakan dirinya dengan perbuatan untuk dosa itu, ya semakin meleset, gitu kan. Mau menjelaskan Tuhan itu 3 pribadi, ya meleset sebagaimanapun yang dia jelaskan, ingin menjelaskannya gitu. Kalau 3 pribadi arahnya, ya meleset gitu. Karena sudah dikatakan Tuhan yang Maha Esa, yang Esa gitu kan. Dari awal sudah, dari PL pun sudah mengatakan demikian. Dan lari ke perbuatan, sasarannya dengan perbuatan dia meleset lagi. Jadi sederhana lah kalau kita melihat dosa itu apa, ya meleset lah. Dan kata lain meleset. Ya kita bisa melihat dari sini, kita ke dalam diri kita meleset nggak sih? Kita nggak usah jauh-jauh melihat ke orang-orang gitu ya di luar sana. Nah diri kita sudah meleset belum? Sudah tepat belum? Apa tidak meleset gitu ke titik tengahnya itu? Nah itu yang jadi koreksi buat kita, jangan sampai kita sendiri pun meleset gitu. Jadi titik tengahnya itu, Kristusnya itu, Tuhan yang benar-benar Esa itu, jangan sampai kita meleset gitu. Karena kita meleset ya bicaranya akhirnya melenceng, melenceng, melenceng terus. Gitu. Jadi sederhana lah. Kalau meleset sedikit dari titik tengah, apa yang disampaikan dari PL awal sampai akhir, nah jangan sampai meleset. Karena tafsiran-tafsiran tuh akhirnya meleset, 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 semakin jauh. Gitu jangan, kan? jangan. Jadi ya itulah. Jadi ya kita sendiri, kita nggak melihat ke orang-orang, tapi lihat diri kita mengarahkan setepat mungkin apa yang Tuhan inginkan gitu. Karena kita juga percayalah, Dia akan mengajar kita, Dia akan memimpin kita. Seperti tadi kita nggak perlu diajar lagi, betul nggak gitu. Kalau kita masih perlu belajar-belajar dari buku-buku, dari denominasi-denominasi, itu meleset lagi gitu kan. Meleset lagi itu. Nah, kalau kita masih mau belajar, 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 padahal nggak perlu diajar, meleset lagi kita. Jadi gimana gitu kita menentukan diri kita supaya nggak meleset gitu kan? Nah itulah akhirnya kembali ke diri kita. Jangan sampai saat apa kita mempelajari, membacanya itu benar nggak kita terapkan gitu. Benar nggak, saya tuh nggak perlu diajar lagi. Ayatnya kan ada tadi kan pada dia, nggak perlu diajar lagi. Kita menggali sendiri karena Tuhan itu begitu luas gitu kan. Tuhan itu begitu luas gitu. Tuhan begitu dahsyat, begitu luas, dan Dia sanggup membuka pikiran kita. Jadi kalau kita masih mau belajar dari apa kata orang atau kita baca-baca buku, dengan Tuhan mengatakan tidak perlu diajar lagi, akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah itu jangan sampai meleset lah. Oke, cuma itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Suhanda. Baik, kita masih ada waktu 6 menit lagi. Ya, Untuk 6 Ibu, menit. ya 6 menit lagi. Ibu Olva mungkin mau bertanya atau mau menambahkan, mengkomentari, atau Pak Stes. Ibu Olva silakan, silakan. Saya ikut aja Pak. Oh, Sudah oke. sudah Sudah. penuh semua, sudah mantap.
Sudah Jadi mantap kami ya. jalanin Habis aja bisa saya. langsung tanya Bro Dudi ya. Oke, Semua oke, udah oke. sudah keren, semua Iya, mantap sudah. Karena udah yang di keren. sampingnya gitu ya. Oke. Pak Dudi Oke. di Kalteng, Pak. Saya masih di Jakarta nih. Oh, masih di Tapi Jakarta. Ya. hatinya kan tetap di samping, tetap. Iya, Oh, iya, hatinya mantap. masih Betul, Mas Wanda. Sip, sip. Selalu Ya, gambarnya ya, ya, ya. Itu ada Lanjutkan, Oke. Pak. Iya, ada Bu lanjutkan. Yohanes sama Bu Eri. Ya, Pak Eri Susanto, silakan. Pak Eri Susanto dari DKI 2. Ya, ada juga Bro Yohanes. Ya, ya, Bro Yanes Budiharjo, Surabaya. Ini Oh, biasanya di Surabaya. pertanyaannya kritis nih, bisa menginspirasi kita juga nih. Silakan Bro Yohanes. Dan baru bergabung no mention Freddy Siahaan. Pak Freddy, silakan. Selamat bergabung. Baik, Pak Steph atau Pak Yohanes, Pak Eri ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan suaranya lagi hilang, jadi nggak bisa ngomong banyak. Jadi nggak Oh, jelas suaranya. Mungkin lain kali. sekarang jelas, Ini masih sekarang jelas, mendeng-mendeng. Pak. Iya, Jelas suaranya. suaranya mendeng-mendeng, Pak. Jadi barusan Oh, kena batuk radang, jadi ya itu suara oh, hilang-hilang gitu. Jadi oke, oke. capek kalau ngomongnya. Mungkin lain kali kali. Oke, Baik, tapi baik, itu bagus banget tadi penjelasannya. baik, Got some baik, idea baru. Pak. baik. Thank you, Pak. Yo. Iya, iya, iya. Sorry. Baik, cepat sembuh, Pak Steph. Oke, Thank you, Pak. Ya, ya, ya. Pak Yohanes Budiharjo, Pak Jo, Pak Jo, silakan Pak Jo atau Pak Eri. Baik. Pak Tommy Immanuel mau tambahin lagi? Masih ada yang mau ditanyain, Pak? Soal kenyataan di lapangan berbeda sampai saat ini. Cukup, Pak Heri. Belum. Ya, ya. Ada suara. Ada Bro Max. Ada Oke. juga Bro Max. Ya, Pak Max, silakan Pak Max. Oh, saya menyimak aja Pak Heri, Oh ya, lagi menyimak aja. Terima kasih Ya, Pak. ya, udah pada jelas ya, udah di dalam ruang maha kudus semuanya ya. Ya, Oke, yang jelas kita sudah diberkati, oke. kita sudah mengampuni dosa kita hidup berbahagia. Ya. Ya. Baik. Baik, Pak Girsak bisa tambahin lagi, mungkin sekalian mau closing Ya. statement. Teman-teman sekalian, Ya. menurut hemat kita semua, bukan saya ya, hemat kita semua, Christ Center Ministry berdiri bukan secara kebetulan gitu. Tapi ini ada orang-orang yang Tuhan pertemukan, ya Tuhan pertemukan di satu wadah namanya Christ Center Ministry. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada di tempat ini, itu pun bukan secara kebetulan. Apalagi mau setiap Sabtu kita ketemu, kemudian juga bila ada ide-ide untuk, kita mau ketemu dong, kapan, di sini, di mana gitu. Cocok. Karena kita mau ketemu di mana nih gitu, Pak Tommy juga belum. Jadi kita ini pingin betul-betul apa yang kita pahami ini juga dipahami banyak orang, gitu loh kira-kira ya. Dan tidak ada kepentingan lain apapun di dalam kehidupan kita ini, di dalam Christ Center Ministry. Christ Center Ministry tidak punya agenda membangun kerajaan apapun, nggak ada, teman-teman sekalian. Kita di Christ Center Ministry ini hanya punya satu niatan yang Tuhan berikan di hati kita sebetulnya. Untuk supaya orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita, pendeta-pendeta, gembala-gembala, dokter-dokter teologi, semua jemaat itu bisa mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga benar-benar kehidupan setiap orang itu akan berubah di dalam kehidupan, paradigmanya berubah. Sehingga tidak lagi cari perhatian kepada Tuhan. Mau nyogok-nyogok Tuhan. Enggak, bukan begitu. Hidup ini menikmati Tuhan dalam hidup. Kemudian bisa meneliti lebih dahulu Tuhan taruh potensi apa dalam hidup ini. Gitu. Yes. Relasi dalam roh dan kebenaran. Sehingga setiap orang itu bisa memberikan karya terbaik bagi kehidupan. Karena Tuhan sayang semua manusia ini. Gitu loh. Karena semua manusia ini sebetulnya sudah diciptakan menjadi satu manusia baru
di dalam dirinya. Nah, tinggal manusia itu banyak yang belum mengenal, belum tahu, teman-teman sekalian. Jadi tugas kita lah yang ada di tempat ini yang sudah mengenal, mengerti, maka menjadi tugas kita bersama. Untuk itu, mari baik secara pribadi kita juga melakukan sharing-sharing kita, penginjilan kita kepada orang, maupun kita sebagai tim kebersamaan kita. Saya kira ini yang penting di Christ Center Ministry, supaya komunitas kita, kejemaatan kita ini betul-betul juga menjadi kalau dikatakan menjadi garam, katanya menjadi terang, itu ya betul-betul bisa menjadi nyata. Ini sih yang menjadi kerinduan kita bersama yang ada di Christ Center Ministry, bersama semua sahabat semua yang ada. Dan untuk itu, mari kalau ada undangan, ada ini, silakan tolong bantu dibagi-bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut. Kemudian nanti kita juga lagi mencari tempat untuk onsite ya, onsite. Nanti kalau ada tempat onsite, kita juga ada dua hal yang kita lakukan. Baik onsite itu, kemudian juga di tempat onsite itu kita juga akan lakukan yang dikatakan Zoom tetap ada, gitu, sehingga teman-teman di luar kota masih bisa tetap mengikuti. Dan juga yang menjadi agenda bagi Christ Center Ministry adalah yang dalam waktu tidak terlalu lama ya buat seminar-seminar, dan seminar-seminar itu kepada hamba-hamba Tuhan. Kemudian tidak menutup kemungkinan ke beberapa kota. Dan juga berbarengan dengan itu tentu kita juga akan masuk dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, untuk ya betul-betul Christ Center Ministry bisa berdampak menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini. Untuk itu tentunya Christ Center Ministry dengan penuh harap teman-teman semua juga bisa ikut mendukung dalam doa dan ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pertama terima kasih untuk Bro Dudi yang telah menyampaikan firman Tuhan secara komprehensif, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah urun rembuk memberikan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya, dan juga pertanyaannya yang sudah menambah wawasan kita bersama. Dan untuk itu terima kasih untuk semua sahabat, Pak Yohanes Budiarto Surabaya, thank you. Bro Eri, thank you. Pak Immanuel, thank you. Pak Sipayung, kemudian Pak Siagian ini yang luar biasa juga nih. Dulunya agak-agak susah agak-agak nyerang sedikit, tapi sekarang sudah enggak. sudah paham ya, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali kalau dulu pertama itu ada orang agak menolak, agak ini kan, sekarang bisa bersama gitu ya. Itu menjadi tim yang kuat, itu luar biasa gitu. Saya senang sekali itu. Terus thank you semua ya, sahabat-sahabat, sampai jumpa hari Sabtu depan. Thank you. Oke, Terima kasih, Tuhan berkati. Masih Agian, Bang Max. Oke, makasih. Ganti ya, sampai jumpa. Bagi usaha ya. Pak Yohanes, Pak David, semua. Yo, Eri. Bye. God bless. Thank you. Thank you.